Shalom, Majelis GKJ Bambu Kuning menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh warga jemaat GKJ Bambu Kuning dan juga saudara-saudara seiman lintas denominasi gereja yang juga turut serta dalam ibadah hari ini. Kami akan menginformasikan warta gereja hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sebagai berikut. Informasi pertama, pada ibadah hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengumpulkan persembahan mingguan, P2G, kartu bulanan, dan kombang rasi dengan cara melakukan transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning yang tertera di dalam poster. Informasi yang kedua, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning pada ibadah hari ini telah membuat video yang bertajuk Cerita Alkitab Anak. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak, dapat bersama mendampingi anak untuk melihat video yang telah dibagikan pada pukul 9. Informasi ketiga, hari ulang tahun warga jemaat. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini, Majelis dan segenap jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Informasi berikutnya, Komisi Remaja GKJ Bambu Kuning akan menyelenggarakan ibadah remaja secara daring melalui Zoom Meeting pada hari Minggu 28 Februari 2021 pukul 9 pagi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak berusia remaja, dapat turut menginformasikan ibadah tersebut. Pergantian anggota majelis, personalia komisi, dan pengurus kelompok tahun 2021. Sebagaimana telah ditetapkan dalam sidang majelis pekerja lengkap GKJ Bambu Kuning ke-78, bahwa pada tahun 2021 akan dilaksanakan pergantian dan penambahan anggota majelis, personalia komisi, dan pengurus kelompok. Yang pertama, pergantian anggota majelis. Terdapat 6 orang majelis yang akan berakhir masa pelayanannya pada tanggal 30 Agustus 2020 dan 6 orang majelis yang akan berakhir masa pelayanannya pada tanggal 30 Agustus 2021 sebagai berikut. Rencana pemilihan anggota majelis tahun 2021 akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Yang kedua, pergantian personalia komisi dan pengurus kelompok. Rencana pengangkatan personalia komisi dan pengurus kelompok akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Masa Raya Paskah GKJ Bambu Kuning diselenggarakan sejak tanggal 17 Februari hingga 4 April 2021. Pada tahun ini, umat kembali diajak untuk berkomitmen menjalani gerakan 40 hari berbuat baik yang telah disesuaikan dengan konteks pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung. Berikut kami sampaikan kalender gerakan berbuat baik. Informasi selanjutnya, dalam rangka Masa Raya Paskah, GKJ Bambu Kuning akan menyelenggarakan webinar kesehatan dengan tema Esensi Nutrisi di Masa Pandemi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 pukul 9.30 pagi. Webinar ini menghadirkan narasumber Dr. Wina Sinaga, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik, yang merupakan dokter dan dosen Departemen Ilmu Gizi FKUI RSCM. Kegiatan akan diselenggarakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Bayu Ugro. Pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 pukul 10 pagi, Tim Peduli Kasih COVID-19 akan mengadakan pembagian bahan pokok gratis dan penjualan bahan pokok murah di GKJ Bambu Kuning. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat menghubungi pengurus kelompok. Informasi berikutnya, Katekisasi Reguler 2021. Diinformasikan kepada orang tua yang putra-putrinya belum menerima pengakuan percaya atau CD dan baptis dewasa, namun telah berusia 16 tahun ke atas atau kelas 1 SMA atau SMK ke atas, dipersilahkan mendaftarkan putra-putrinya
untuk mengikuti katekisasi reguler tahun 2021. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Saudari Yosi. Kelas katekisasi reguler akan mulai diselenggarakan pada hari Selasa 2 Maret 2021. Informasi berikutnya, sebagai bentuk dukungan doa bagi warga jemaat yang ingin didukung dalam doa, dapat menghubungi Komisi Doa melalui Ibu Sri Sumarni. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan peduli COVID-19 melalui partisipasi dalam bentuk uang yang dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning dan memberikan bukti transfer kepada Bapak Penatua Kristiana Samekta, atau mengumpulkan ke pengurus kelompok, atau dapat berpartisipasi dalam bentuk uang dan sembako sebagai bentuk alokasi dari kegiatan pemberian nasi gratis. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman. Untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Demikian informasi Warta Gereja hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Semoga saat ini kita semua dianugerahi kesehatan dan kebahagiaan. Mari bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah Minggu tanggal 28 Februari 2021 bersama keluarga melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning. Ibadah pada Minggu hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Kukuh Purwidianto SSI dengan tema Tetap Berharap dan Percaya. Saya mempersilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak. Selamat beribadah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah minggu saat ini berlangsung atas pertolongan Allah pencipta dan pemelihara semesta. Rangkuan cinta, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan turun atas saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, sesuai dengan tema ibadah minggu hari ini, tetap berharap dan percaya, kita diajak untuk bertanya lebih dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sebagai umatnya telah memegang teguh iman, pengharapan dan percaya kita kepada Tuhan? Atau sebaliknya, kita seringkali mengingkari dan tidak setia. Pagi ini, marilah kita meneguhkan iman, pengharapan dan percaya kita kepada Yesus Kristus dengan penuh keyakinan bahwa Dialah Allah yang berkuasa atas segalanya dan Dia akan melaksanakan apa yang telah dijanjikan kepada kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu
yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Mari bersama-sama sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang ajaib. Kami percaya Engkau Tuhan yang maha dahsyat, memberkati kami ketika kami merasa tidak berdaya menghadapi rupa-rupa persoalan dan pergumulan kehidupan saat ini. Janji-Mu iya dan amin. Tak lekang oleh keadaan, tak lekang oleh waktu. Dan saat ini kami mau tunduk diam dalam keheningan batin, dan hanya firman-Mu saja yang berbicara kepada kami semua. Kami mau bersiap diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Firman-Mu menolong kami untuk tetap setia dalam menjalani kehidupan saat ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab di ibadah Minggu pagi hari ini dari Roma pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan 25. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham,
bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Berbahagialah setiap orang yang terus berjuang, berupaya sesungguh-sungguhnya untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Lari maraton adalah satu dari sekian banyak jenis olahraga lari yang dikenal dan terkenal sampai saat ini. Lari maraton disebut juga lari jarak jauh, sepanjang kurang lebih 42 km. Nah, ini kegemarannya Pak Taufik ini setiap pagi. Menengok catatan sejarah asal-usul dari lari maraton, ternyata ini beranjak dari sebuah kisah yang cukup melegenda, yaitu dari kisah seorang prajurit Yunani bernama Pidipidis. Prajurit bernama Pidipidis ini diutus oleh panglimanya, diutus pergi ke kota Athena Yunani untuk memberitakan bahwa pasukan Yunani kala itu telah mampu mengalahkan pasukan Persia di dalam pertempuran di kota Maraton. Dan karena saat itu belum ada alat komunikasi dan transportasi yang canggih, sang prajurit ini, Pidipidis ini, membawa pesan dengan cara berlari. Dan singkat cerita, setelah berjam-jam dia berlari, menempuh jarak yang sangat panjang, dia berhasil tiba di Athena Yunani. Dia berhasil menuntaskan tugasnya, menyampaikan informasi bahwa pasukan Athena Yunani telah mengalahkan pasukan Persia. Satu berita yang luar biasa menggembirakan. Namun tragis, tidak lama berselang setelah sampai di tempat tujuan, Pidipidis meninggal
dunia karena kelelahan. Dan dari sanalah nama maraton diabadikan sebagai salah satu jenis lari jarak jauh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, keyakinan iman Abraham terhadap janji-janji Allah saya ibaratkan seperti seorang pelari maraton yang tidak pernah kenal lelah, yang menempuh jarak sangat jauh, berkilo-kilometer, memerlukan waktu cukup lama, harus jatuh bangun, dan bangun lagi. Dia berupaya untuk terus berlari dan berlari sampai tiba di garis akhir. Seorang pelari maraton berbeda dari pelari jarak pendek. Kalau pelari jarak pendek yang dibutuhkan adalah power, kekuatan, dan speed, kecepatan. Lain halnya dengan pelari maraton yang dibutuhkan adalah daya tahan endurance. Dia bisa menyeimbangkan semuanya itu. Dia bisa menempuh jarak cukup jauh. Dia bisa mengatur kapan harus cepat, kapan dengan tenaga yang sepenuh-penuhnya, kapan dia berlari pelan, agak santai, dan mengatur ritme dengan baik. Tujuannya jelas agar ia bisa sampai pada tujuan dan menjadi seorang pemenang. Nah, saudara-saudara, kita tentu ingat, dan Rasul Paulus kembali mengingatkan Allah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Abraham dan keturunannya akan memberkati bangsa-bangsa yang lain. Tetapi persoalannya semenjak janji itu disampaikan Allah berpuluh-puluh tahun lamanya, janji itu belum juga digenapi. Di Kejadian 12 ayat 1-3 kita bisa membaca lengkap janji Allah kepada Abraham. Dan kita bisa melihat bagaimana kisah Abraham berulang-ulang kali, bertahun-tahun lamanya janji Allah belum juga digenapi. Bahkan tiba ketika Abraham dan Sarah sudah lanjut usianya. Mereka sudah berada di usia senja. Dikatakan oleh Paulus, diingatkan kembali 100 tahun lebih Abraham, dan rahim Sarah telah tertutup. Janji Allah belum terwujud. Jangankan menjadi bangsa yang besar, satu keturunan pun belum dianugerahkan Allah kepada Abraham dan Sarah. Nah, saudara-saudara, pergumulan Abraham inilah yang ternyata menjadi satu pengajaran yang menginspirasi Rasul Paulus, mengena benar di hati Paulus. Rasul Paulus melihat Abraham menjadi satu tokoh iman, tokoh yang berbeda dari orang-orang beriman lainnya di zamannya, bahkan mungkin sampai saat ini. Dan dari sanalah Rasul Paulus mendorong jemaat Kristen di kota Roma untuk meneladani iman Abraham. Nah, persoalannya atau pertanyaannya, iman yang seperti apa yang dimiliki oleh Abraham? Kalau kita mau membaca kembali di ayat 18 sampai dengan 21 Roma pasal yang keempat, di sana jelas ditegaskan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui tubuhnya sudah sangat lemah. Dan terhadap janji Allah itu ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat di dalam imannya. Saya coba sederhanakan kalimat yang diungkapkan oleh Paulus ini menjadi 3 kunci atau 3 model beriman dari Abraham. Yang pertama, iman Abraham adalah iman yang tidak lekang oleh waktu. Meskipun ia harus menunggu berpuluh-puluh tahun, dia tetap percaya kepada Allah bahwa janji Allah akan digenapi. Dan itu pasti, diyakini benar. Di awal
Mungkin di usia 50-an atau di usia 80-an Abraham masih percaya, tetapi di usia 100 lebih Abraham pun tetap percaya. Dan saudara-saudara, ada beberapa buku literatur yang justru menuliskan, kalau diteliti lebih lanjut, sampai Abraham meninggal dunia, sebenarnya ia belum menerima janji Allah sepenuh-penuhnya digenapi. Benar, Abraham sudah memiliki keturunan, tetapi janji Allah adalah keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan memberkati bangsa-bangsa. Dan sampai ketika Abraham meninggal dunia, itu pun belum tergenapi. Dalam catatan sejarah, baru keturunan keempat, kelima di zaman Daud dan Salomo, bangsa Israel inilah, keturunan Abraham ini baru bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di zaman Daud dan Salomo. Sebelumnya ini masih menjadi bahan diskusi yang menarik. Nah, yang kedua, iman Abraham adalah iman yang tidak berubah karena keadaan. Meskipun tubuhnya makin lemah, penglihatannya, pendengarannya makin kurang tajam, daya ingatnya menurun, dia semakin sepuh, masuk di usia senja. Tetapi menariknya, imannya tidak menjadi lemah. Ini rasa-rasanya mengingatkan kita pada pernyataan tulisan Paulus. Paulus pernah berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini menarik. Ini tentu tidak hanya mengingatkan kita adiuswo begitu ya, tentang bukan soal fisik ya, badani ini, ragawi ini bisa berkurang kualitasnya gitu, kesehatan kita, tetapi secara iman kita dibaharui dari hari ke hari. Tetapi ini mengingatkan kita semua. Nah, yang ketiga, iman Abraham adalah iman yang terus bergerak maju dari hari ke hari. Jadi ini bukan iman yang statis atau iman yang mundur, tetapi justru iman yang bergerak maju dari hari ke hari. Terus bergerak maju, bergerak maju. Martin Luther King Jr. pernah berkata dalam orasinya, dalam pidatonya, jika kamu tidak bisa terbang, maka berlarilah. Jika kamu tidak bisa berlari, berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tetapi bagaimanapun juga tetaplah bergerak maju. Dan inilah iman dari Abraham. Iman yang terus bergerak maju, makin kuat, makin tangguh. Dan dia bertumbuh terus. Dan dia memegang janji yang diberikan Allah. Dia percaya benar. Dan dia terus bertumbuh makin serupa dengan Allah. Nah, saudara-saudara, sudah hampir setahun kita bergumul menghadapi pandemi COVID-19. Ada banyak segi kehidupan yang terganggu. Terpaksa berhenti sementara, bahkan ada yang harus gulung tikar untuk selama-lamanya. Saya yakin kita semua lelah, lahir maupun batin. Makin membingungkan saat tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti kapan semuanya ini akan berakhir. Ketidakpastian ini bisa membuat kita semakin terpuruk, jatuh dalam keputusasaan. Saudara-saudara, seperti halnya Abraham, dalam pergumulan hidup saat ini, kita diingatkan kembali. Kita adalah pelari-pelari maraton yang harus berlari jarak jauh. Saat ini mungkin kita dalam kondisi tertatih-tatih, terpincang-pincang, kram di kaki kita. Bahkan kita sesekali harus berhenti, duduk diam, terpaku. Kita lelah, teramat lelah dalam kehidupan sehari-hari kita.
Kita berjuang dengan sungguh, baik di tengah pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam relasi berkeluarga kita. Kita merasa telah mengeluarkan kemampuan kita, seluruh tenaga dan pikiran kita, tapi nampaknya garis akhir belum juga terlihat. Hari ini kita diingatkan kembali untuk percaya bahwa di depan sana pasti ada garis finish, ada garis akhir. Di depan sana ada ujung dari semuanya ini. Seperti para pelari maraton, untuk bisa mencapai garis akhir itu kita memerlukan endurance, daya tahan. Di tengah pandemi ini, rasa-rasanya mungkin ada di antara kita yang sudah bosan, kita diingatkan gitu ya. Daya tahannya yang sering diingatkan adalah daya tahan fisik gitu. Ya, setiap hari rasanya kita terus diingatkan soal ketahanan fisik, membentengi diri dari serangan virus corona dan yang lain. 5M, dulunya 3M jadi 5M gitu. Nanti kita diingatkan juga untuk rajin berolahraga, istirahat cukup, makan sehat dan lain-lain. Ini secara fisik. Sebosan-bosannya kita, mari jangan bosan untuk merawat tubuh kita. Tetapi selain ketahanan fisik yang harus kita pelihara, yang kerap kali ini dilupakan adalah ketahanan secara psikis. Bagaimana kita menjaga pikiran dan perasaan kita agar tetap waras di tengah ketidakwarasan kehidupan saat ini. Saya ingat kalau dulu ada ungkapan yang mengatakan saiki zamane zaman edan yen ora melu edan ora keduman gitu nggih. Nah, justru sekarang kalau kita ikut-ikutan gila atau kalau kita ikut-ikutan edan itu makin berbahaya benar di kondisi saat ini. Jagalah pikiran kita, karena dari sanalah menjadi sumber dari segalanya, bahkan itu bisa menjadi sumber dari sakit penyakit tubuh jasmani kita. Menjaga pikiran kita, menjaga perasaan kita. Nah, saya mengutip tulisan dari Henry Manambiring di buku Filosofi Teras. Kita bisa lihat di slide dan ini menarik. Beliau mengatakan dalam bukunya, kita bukanlah sekoci kecil, tidak berdayung dan tidak berlayar, yang pasrah digoyang ke sana sini saat diterjang badai peristiwa hidup. Kita tidak harus menjadi makhluk yang selalu reaktif terhadap hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita bukanlah makhluk pasif yang dibawa senang, sedih dan marah oleh hal-hal eksternal di luar diri kita. Sebaliknya, kitalah yang harus memiliki kendali penuh atas setiap persepsi, pikiran, dan perasaan kita. Jangan biarkan kendali itu diambil alih oleh sesuatu yang terjadi di luar diri kita. Rasa-rasanya inilah yang dihidupi Abraham. Dia tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi. Waktu yang lama menunggu, keadaan di luar, dia tidak terpengaruh dengan semuanya itu. Dan dia mengelola hatinya, pikirannya. Karena satu hal, dia mempercayai benar bahwa janji Allah adalah iya dan amin. Dan itulah yang membuat Abraham semakin tangguh. Imannya terus bergerak maju dan maju. Dan semakin kuat dan semakin tangguh di dalam kehidupan, apapun tantangannya. Mari kita hadapi kehidupan ini dengan akal budi, hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan. Lakukanlah bagian kita dengan sebaik-baiknya, sesungguh-sungguhnya. Dan percayalah bahwa Tuhan yang sama, yang bekerja di zaman Abraham, terus berkarya di zaman sekarang ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Seperti seorang pelari maraton yang harus menyelesaikan perlombaan, yang dibutuhkan tidak hanya kecepatan dan kekuatan,
tetapi juga daya tahan, endurance, menyeimbangkan ketiganya. Terus berlari, bergerak maju, hingga tiba di garis akhir sebagai pemenang. Di tengah gumul juang kehidupan saat ini, kami mau beriman, percaya, dan berharap terus kepada Tuhan. Kami mengakui keterbatasan kami, keringgihan dan kerapuhan kami. Kami memerlukan kekuatan dari Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan. Di tengah rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi saat ini, kuatkanlah kami, mampukanlah kami ya Tuhan. Bersama-sama kami berdoa, menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dalam keletihan, kelemahan fisik, mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Maya Henryson, Bapak Hartono, Ibu Eni Suripto, Bapak Budi Hartoyo, Mbak Jati Utami, Ibu Saniem, Ibu Mami Sumarni, Ibu Rukinah, Ibu Ria Manurung, Bapak Hendri Heri Hermanto, Ibu Jumini Yatoswito. Kami berdoa untuk Mas Abed Niko, Mbak Yuliana, Bapak Diwarna, dan juga untuk Mas Angga. Dalam pergumulan sakit yang mereka hadapi, hadirlah ya Allah untuk setiap proses medis dan juga waktu yang mereka butuhkan untuk beristirahat. Biarlah ini menjadi bagian yang mengingatkan kami semua bahwa kehidupan kami, khususnya tubuh jasmani ini, ringkih dan rapuh, memerlukan pemeliharaan dan perawatan. Sehingga kami diajak untuk makin menyadari, melihat anugerah Tuhan melalui kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk pergumulan-pergumulan, baik secara pribadi maupun keluarga. Anak-anak yang saat ini terus berjuang dalam proses belajar mereka secara daring. Saudara-saudari kami dalam gumul juang pekerjaan di tengah situasi yang tidak mudah saat ini, tidak hanya untuk mendapatkan pekerjaan bagi saudara-saudari kami yang mungkin baru lulus sekolah, tetapi juga kami semua yang bekerja dengan model dan metode yang baru. Ada banyak kesulitan di sana sini, ada banyak tekanan ini dan itu. Biarlah Engkau membuat kami kuat dan tangguh. Kami juga berdoa saat ini untuk para ibu yang mungkin dalam proses menunggu sang buah hati, proses persalinan, para ibu yang tengah mengandung, atau juga yang sedang bergumul untuk mendapatkan momongan, atau juga anak-anak muda yang saat ini tengah memiliki berbagai rencana untuk masa depan mereka. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati pergumulan mereka. Kami berdoa untuk gereja kami, GKJ Bambu Kuning, Gereja Tuhan, untuk setiap karya pelayanan dan persekutuan. Kami berdoa memohon penyertaan Tuhan untuk peribadahan-peribadahan yang diselenggarakan secara khusus di masa raya Paskah saat ini. Ibadah dan kegiatan yang diselenggarakan dapat berjalan dengan baik, meskipun dilakukan secara online, tetap menjadi berkat buat kami semua. Upaya-upaya penanganan dan kepedulian di masa pandemi saat ini, kami berdoa untuk media sedulur, tim PEC, tim produksi ibadah. Kami berdoa
untuk tim peduli COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati majelis gereja, pengurus kelompok, pengurus komisi. Biarlah kami terus bersinergi, bekerja sama untuk melayani umat Tuhan, bahkan untuk melayani sesama di tengah pandemi saat ini. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara. Di tengah kondisi saat ini, ya Allah, proses vaksinasi yang terus berjalan, yang sudah dilakukan untuk beberapa pihak yang sudah menerima vaksin, dan tahapan-tahapan berikutnya kami serahkan kepada Tuhan. Juga Tuhan berkati para petugas medis, dokter, perawat, dan siapapun yang bekerja di rumah sakit dan instansi kesehatan. Biarlah mereka tetap bersemangat menjadi orang-orang yang berjuang di barisan terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Untuk masyarakat secara umum, kami terus disadarkan agar kami dapat taat dan disiplin melakukan protokol kesehatan yang sudah berulang-ulang kali disampaikan oleh pemerintah. Di tengah pandemi ini kami juga teringat untuk situasi kondisi perubahan iklim, cuaca di negara kami Indonesia. Beberapa daerah mengalami bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan bencana-bencana alam lainnya. Ya Tuhan, berikanlah perlindungan kepada kami di tengah cuaca yang kerap kali membuat kami cemas dan khawatir ini. Kami percaya perlindungan Tuhan. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di setiap kekhawatiran dan kecemasan kami. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi di seluruh dunia. Kiranya juga Tuhan berkati segala proses berkaitan dengan pergumulan-pergumulan di negara-negara yang lain, pergumulan ekonomi, pergumulan pemerintahan. Mungkin ada di negara-negara yang justru mengalami konflik politik, peperangan, ketimpangan sosial. Semuanya kiranya Engkau rengkuh dengan cinta Tuhan, karena Tuhan mengasihi setiap orang, bahkan seluruh ciptaan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur, harapan dan syafaat kami di dalam Kristus Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, Sang Pencipta seluruh ciptaan. Kami berdoa dan berserah. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat ini kita akan mengaturkan persembahan, yaitu persembahan minggu, persembahan P2G, persembahan bulanan, persembahan kombang rasi, dan juga persembahan syukur lainnya. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja yang tertera pada layar. Sebagai ayat yang mendasari persembahan diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-13. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa, yang dilanjutkan dengan doa Bapa kami, dengan bagian doksologi yang akan kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Segala ungkapan rasa syukur kami hanya kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih karunia dan berkat yang senantiasa kami terima dan senantiasa kami nikmati hingga saat ini. Kami sadar dan percaya bahwa semua berkat yang kami terima, kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, sebagai bukti ungkapan rasa syukur kami kepadamu, saat ini kami haturkan persembahan yang telah kami persiapkan. Kuduskan dan terimalah ya Bapa persembahan kami ini, dan
Ajarkanlah kepada kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan berkati persembahan kami, berkati tangan-tangan yang mengelola, sehingga persembahan kami boleh dipergunakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Inilah doa kami ya Tuhan, mohon ampun atas dosa dan salah kami. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terulang-ulang bagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada kuharapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudara-saudara, kembalilah ke tengah kehidupan. Percayalah akan pemeliharaan Tuhan dalam setiap keadaan. Kasih-Nya meneguhkan dan menguatkan kita. Dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jalan yang naik turun
cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Ibadah pagi hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Pendeta Kukuh Purwidianto SSI yang telah melayankan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah yang bertugas hari ini. Kami menghimbau umat agar senantiasa mentaati protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selamat melanjutkan ibadah di tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.